sore. Ini memang belum ada yang di sini merawat, saya nggak tahu namanya. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena kita semua berharap jangan sampai kita dikeluarkan dari golongan umatnya. Kita seperti itu sehingga setelah kemudian kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kami merasa bangga dengan kegiatan ini karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat ekstra karena tidak terkait dengan mapel, juga tidak terkait dengan kajian keilmuan, tapi ini ranahnya adalah ranahnya empowering, ya, katakanlah begitu ya. Jadi meningkatkan memompa, membakar api semangat untuk kemajuan guru dan tenaga dari pendidikan madrasah. Pada sore hari ini saya kira nanti teman-teman bisa membahas terkait dengan manusia super atau sahabat-sahabat super, kalau begitu, teman-teman super, bagaimana para penyebar semangat itu, para motivator. Ini yang hadir di sini saya kira semuanya pengen menjadi motivator, ya. Jadi menjadi penyulut api semangat bagi orang lain, khususnya siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira terkait dengan semangat ini tentunya kita harus memiliki target. Misalnya siswa kita targetnya A, misalnya seperti itu, maka yang kita pompa semangatnya adalah mengarah ke target yang sudah kita tentukan. Kemudian langkah-langkahnya itu juga digunakan untuk mencapai target itu. Sebenarnya begini, teman-teman semua, kami dari Direktorat GTK itu punya target sebenarnya, tapi saya nggak tahu ini terlalu jauh apa tidak. Tetapi ini perlu saya sampaikan, dan itu sebenarnya sudah seringkali saya sampaikan di berbagai forum. Jadi target Direktorat GTK dalam 3 atau 5 tahun ke depan itu ingin mewujudkan, ya, bukan mencetak. Kalau mencetak kan kayak membuat makanan kan, nah, itu bukan mencetak, tapi mewujudkan atau menghasilkan, katakanlah begitu, guru utama itu 100 orang, guru utama. Kemudian juga kepala madrasah utama itu 100 orang. Kemudian pengawas utama itu juga 100 orang. Nah, guru utama itu apa sih? Nah, guru utama itu kalau di perguruan tinggi itu namanya profesor. Nah, kalau di perguruan tinggi ya. Nah, tapi kalau di madrasah itu istilahnya guru utama. Guru utama itu kalau dari segi golongan, kalau yang PNS ya, itu sudah 4D.
4D atau 4E. Nah, ini kita pengen mencetak itu karena bukan mencetak ya, pengen menghasilkan itu. Itu targetnya kita seperti itu. Nah, makanya kami dari Direktorat GTK memfasilitasi dari berbagai segi ya, mulai dari yang sekarang ini kita lakukan, karena sebenarnya untuk menuju ke sana itu memerlukan persyaratan-persyaratan dan bukti fisik yang harus dimiliki oleh para guru. Nah, salah satu upaya untuk menuju ke sana itu adalah kegiatan yang pada sore hari ini ya, pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira nanti semangat yang akan dipompa, semangat yang akan digelurakan oleh teman-teman yang hadir di sini atau yang nanti akan menjadi motivator di sini itu adalah semangat dalam rangka demi kemajuan guru dan tenaga kependidikan madrasah. Saya kira itu tujuan utamanya, sehingga apa yang kita lakukan tidak keluar dari target dan tujuan dari Direktorat GTK. Saya kira Direktorat GTK Madrasah, Bapak Ibu sudah tahu semua, itu ada 3K ya, yang khusus untuk guru-guru kita itu ada 3K. K yang pertama adalah kualifikasi, ya, kualifikasi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan madrasah. Nah, kalau berbicara tentang kualifikasi, saya kira Bapak Ibu yang hadir di sini paham lah. Yang namanya guru itu sesuai dengan Undang-Undang nomor nomor 14 ya tahun 2005 itu tentang guru dan dosen itu adalah kualifikasinya harus S1 atau sudah D4. Kemudian kalau kompetensi saya kira Bapak Ibu sudah paham ya, ada 4 ya, kompetensi pedagogik, kemudian dan selanjutnya itu. Kemudian yang kesejahteraan ini saya kira ada 2 ini, garis besarnya ada 2. Yang pertama adalah guru PNS, yang kedua adalah guru non PNS. Dan yang hadir di sini saya kira tidak semuanya PNS karena kita mengharapkan memang semuanya guru dan tenaga kependidikan madrasah maju semua, berkembang semua, kemudian profesional semua, bukan hanya yang PNS tapi juga yang guru non PNS. Karena menurut data kita memang guru PNS kita itu belum ada 50%, mungkin sekitar 20% ya, masih banyak sekali yang bukan PNS. Tapi kita tidak berbicara itu, kita berbicara terkait dengan the power of enthusiast tadi ya, entusiasme atau terkait dengan meningkatkan motivasi dan membakar api semangat untuk kemajuan guru dan tenaga kependidikan madrasah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hadir di sini dan kami merasa bangga karena ternyata di antara sekian ratus ribu guru ada yang memiliki bakat atau semangat atau memiliki motivasi khusus untuk mengembangkan motivasi guru dan tenaga kependidikan madrasah. Saya sangat bangga karena saya yakin guru-guru madrasah itu memiliki talenta masing-masing, memiliki keahlian dan kehebatan masing-masing. Maka kita ingin coba eksplor seluruh potensi kehebatan-kehebatan itu di semua lini, mulai dari jenjang RA, MI, MTS, dan MA, kita eksplor potensi-potensi yang ada dan wadah untuk publikasi eksplorasi potensi yang ada adalah melalui link Zoom meeting ini yang kemudian nanti juga akan ditayang atau diposting di channel YouTube GTK Madrasah. Barangkali demikian, selamat, semoga lancar kegiatan ini dan Bapak Ibu mendapatkan sulutan semangat yang tinggi dari motivator yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Ainur Rofiq MAG. Sungguh visioner sekali. Dan tentunya peserta webinar hari ini sangat tidak sabar ingin menyimak pemaparan sang motivator kita. Sebelumnya saya mau bacakan dulu profil dari sang motivator legendaris kita. Ya, beliau bernama Bapak Suryanto SPD, MPMat CHT, lahir di Si 22, 20 April 1977, agama Islam, hobinya traveling dan nonton film. Alamatnya di Jalan Kawat 7 nomor 15 Medan. Pendidikan SD Negeri 112261 dari tahun 1984 hingga 1990, SMP Negeri 1 Kualuh Selatan dari 1990 hingga 1993, SMA Negeri 1 Kualuh Selatan dari 1993 hingga 1996. Kemudian S1 Pendidikan Matematika Unimed dari 1997 hingga 2002, S2 Pendidikan Matematika ITB dari 2007 hingga 2009, dan pengalaman kerja, beliau merupakan guru matematika di SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan, guru matematika di SMP Negeri 44 Medan, guru matematika di SMA Islam An-Nizam Medan dari 2004 hingga 2007, guru matematika di MTS TPI Medan dari 2005 hingga 2020, dan guru matematika di MAN 1 Medan dari 2020 hingga saat ini. Organisasi yang digeluti oleh beliau adalah Ikatan Guru Indonesia, Matematika Nusantara atau MN, Jaringan Sekolah Digital Indonesia atau JSDI, dan Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Luar biasa sekali ya, di samping sebagai seorang pendidik anak bangsa, beliau juga merupakan motivator dan inovator. Ingin tahu seperti apa pemaparan dari beliau? Langsung saja kita sambut Bapak Suryanto SPD MPMat CHT. Kepada yang terhormat, kami silakan. Terima kasih Ibu Rini. Apakah suara saya jelas? Jelas sekali Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga kita dimanapun berada. Moga-mogahan semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saat ini Indonesia masih banyak sekali kasus-kasus, terutama kasus pandemi COVID ini. Baik, salawat dan salam, mari selalu sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Aldi. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Direktur GT Madrasah yaitu Bapak Dr. Muhammad Jain. Yang saya hormati Bapak Kasubdit MI MTS sekaligus koordinator komponen 3 yang sudah berada di sini yaitu Bapak Dr. Ainur Rofiq MAG. Selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru hebat, orang-orang tua saya, Bapak-bapak, ibu sekalian, tentu hari ini kita bersyukur bisa berjumpa di lintas Nusantara hanya dengan satu aplikasi Zoom yang difasilitasi oleh Kementerian Agama di bawah Direktorat GTK Madrasah yang dikoordinator oleh Bapak Ainur Rofiq. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ainur Rofiq. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bersemangat untuk memajukan madrasah hingga tercapai apa yang kita cita-citakan bersama. Amin ya robbal alamin. Bapak Kasubdit yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, izinkan saya di sini hanya berbagi Bapak Ibu ya. Jadi saya seperti tersanjung tadi terlalu dilebihkan sama Ibu Rini, motivator legendaris atau apa gitu. Padahal saya ingin berbagi dan share kepada Bapak Ibu atas pengalaman belajar ilmu pengembangan diri yang saya dapati ya. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan bisa saya bagikan karena saya teringat apa yang dikatakan oleh guru saya. Jadilah orang yang bermanfaat untuk sesama manusia karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat.
Demikian Bapak Ibu kata-kata yang sangat menggugah saya supaya saya terus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen dulu. Oke, Bu Rini sudah terlihat? Sudah jelas Pak, sudah terlihat. Oke, baik Bapak Ibu ya. Judul yang saya ambil ini adalah The Power of Enthusiasm ya. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya gitu ya. Enthusiasm itu apakah sama dengan antusias? Ya, betul ya. The power ya kalau diartikan secara bahasa Indonesia berarti kekuatan. Artinya kalau kita lihat di sini adalah kekuatan antusias ya gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum seperti apa yang diterangkan oleh Bu Rini tadi sebagai moderator, bahwasanya saya ini ya, saya berusaha untuk memberikan share pengalaman saya belajar yang pertama CHT. CHT itu adalah Certified of Hypnotherapy ya. Sedangkan CNLP itu adalah Certified of Neuro Linguistic Programming ya. Bagaimana kita mengembangkan ilmu pengembangan diri kita agar kita bisa berdaya maksimal apa yang kita harapkan dan apa yang kita ciptakan. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membawakan materi The Power of Enthusiasm. Kita langsung saja. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, izinkan saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan arti di chat ya. Kita akan bermain sebentar dulu ya. Ini namanya tes kokologi ya. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah pernah ikut tes ini, nggak apa-apa ikut saja ya. Tes ini adalah ditemukan oleh seorang profesor dari Jepang namanya Isamu Saito dan juga Profesor Tadahiko Nagao ya. Kokologi ini memiliki arti dalam bahasa Jepang berasal dari kata kokoro, artinya pikiran, semangat ya. Dan logia Yunani artinya ilmu-ilmu tentang semangat ya. Nah, apa permainan yang akan kita mulai Bapak Ibu ya? Yang pertama nanti Bapak Ibu syaratnya harus katakan hal pertama yang betul di benak kita masing-masing ya. Bapak Ibu nanti apa yang termuncul katakan saja ya. Jangan takut ya. Semakin kita tahu apa kelemahan kita, maka kita semakin tahu bagaimana cara menutupi kelemahan kita supaya menjadi kelebihan. Jadi kadang kita selama ini kita takut akan kelemahan. Padahal kelemahan itu kalau kita bisa tahu, kita akan bisa menutupi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang kedua, jangan berusaha mengira-ngira, jawab saja, jujur dengan diri sendiri, dan yang terakhir, jangan berpikir terlalu lama. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Suatu hari ada seekor burung berwarna biru, tiba-tiba di rumah Anda terperangkap di dalamnya ya. Ini, bentar ya. Masuk ke rumah Anda, oke? Anda pun berniat untuk memeliharanya. Namun, ada suatu keanehan yang terjadi pada burung tersebut. Pada hari pertama, warna burung itu berubah. Ya, dari biru menjadi kuning. Pada hari kedua, berubah lagi dari kuning menjadi merah terang. Pada hari ketiga, berubah lagi dari hitam, berubah lagi menjadi warna hitam. Nah, sekarang coba kita pikirkan, akan berubah menjadi warna apakah burung tersebut di hari berikutnya? Silakan Bapak Ibu jawab, dan jawabannya silakan di chat ya, di kolom chat Bapak Ibu supaya jangan malu ya, karena kita biar ini. Silakan Bapak Ibu di chat, jawabannya disampaikan di chat ya. Oke ya, terima kasih yang sudah menjawab ya. Karena waktu kita juga ya, terima kasih Pak. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya. Ini menurut Profesor Isamuto tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menjawab A, mereka mengatakan burung tetap hitam berarti memiliki pandangan yang pesimis Bapak Ibu. Ini sekali lagi yang mengatakan profesor yang di bidang psikologi. Ya, kenapa? Karena dia sebelumnya warna hitam ya, warna terakhir ya, sebelum berubah dari merah terang menjadi hitam. Kalau dia tetap hitam maka dia orang pesimis, tidak berubah dari warna sebelumnya. Kalau dia mengatakan menjadi warna biru, maka orang yang optimis. Ya, selamat ya Bapak Ibu ya. Nah, yang C, kalau berubah warna putih, orang yang tenang dan tegas di bawah tekanan. Jadi
ini juga perlu kita butuhkan. Kita harus tenang dan tegas walaupun kita di bawah tekanan. Yang D, bila memilih berubah menjadi warna emas, dapat digambarkan sebagai orang yang tidak memiliki rasa takut. Jadi orangnya pemberani sekali ya. Selamat Bapak Ibu yang memilih bukan yang A ya. Bagi yang A berarti kita sekarang sudah tahu secara psikologi Bapak Ibu, ilmu itu mengatakan bahwa kalau kita tidak berubah seperti dengan hadis Nabi, maka kita termasuk orang yang merugi. Jadi ini salah satu pelajaran yang mungkin juga bisa kita hubungkan dengan hadis Nabi tersebut. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Anda berjalan di jalan, memikirkan hal-hal lain tersandung sebuah tong sampah di trotoar dan jatuh. Apa yang tumpah keluar dari tong sampah tersebut? Nah, kira-kira kalau Ibu bayangkan sekarang, misalnya Ibu bayangkan sedang berjalan dan tersandung sebuah tong sampah di trotoar, kira-kira yang terbayang dari Ibu apa gitu? Silakan Bapak Ibu dijawab. Boleh ini yang terbersit aja ya. Ini bukan untuk menjudgment atau apa, ini hanya sekedar permainan untuk psikologi ya. Baik ya. Kita lihat menurut Profesor Isimutu tadi apa jawabannya. Nah ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memilih A, adalah orang yang memberi jawaban ini cenderung hidup tanpa menarik perhatian atau berpura-pura. Jadi tong sampahnya kosong gitu. Jadi bayangan dia itu isinya nggak ada gitu. Kena tendang sama misalnya nggak sengaja, terbayang dia tongnya kosong. Tapi ini orang yang sangat jujur. Gitu. Nah, lanjutnya yang B, apa itu? Mereka kelihatannya bersikap jujur, terus terang kepada orang lain, tapi sebenarnya memiliki setumpuk perasaan yang terkatakan, yang tidak terkatakan dan terkunci di dalam hati. Jadi setumpuk sampah tumpah ya. Ini lagi-lagi Bapak Ibu menurut Profesor itu ya, bukan saya yang menerjemahkan. Bila Bapak Ibu memilih C, yang keluar C, mereka adalah orang yang menyembunyikan nafsu makan dan keinginan alamiah untuk makanan. Ini berarti Bapak Ibu orang yang menghindari diet ini. Berarti kemungkinan ini cenderung yang mohon maaf ya, yang memiliki berat badan lebih, ini kemungkinan milih sini. Kalau enggak berarti Bapak Ibu selamat ya, bukan termasuk yang di sini. Yang D adalah memiliki rasa penguatan diri yang kuat. Mungkin terlalu kuat. Anda tidak suka memperlihatkan atau mengeluh. Nah ini bagus Bapak Ibu. Anda tidak suka mengeluh ya. Nah ini diperlukan kita sebagai seorang guru menghadapi siswa, apalagi masa pandemi seperti ini kan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita bahas antusiasme ya. Antusiasme Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita definisikan, itu berarti kekuatan terpenting dalam hidup ini. Antusias gitu. Kalau kita lihat dari susunan bahasanya Bapak Ibu, itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya apa? Entheos Bapak Ibu. Entheos itu menurut mereka artinya adalah Tuhan menyertai. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melakukan suatu pekerjaan, misalnya kita mengajar, kalau kita antusias, artinya Tuhan menyertai gitu. Kalau kita bersama selama ini misalnya kita ada niat, kita mengajar bagus, niat disiplin, berarti Tuhan menyertai kita. Nah dalam bahasa Indonesia kalau kita lihat artinya adalah kegairahan atau semangat yang berapi-api. Bisa juga sebagai terobsesi terhadap sesuatu yang ingin dicapai. Jadi antusias ya. Seperti gambar di sebelah kiri ini adalah seorang guru yang mengajar, sangat antusias ya, mengajari. Perlu kita contoh dan kita tiru ya Bapak. Itu juga yang di gambar bawah, bukan hanya siswa yang belajar, guru juga harus belajar. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, tadi definisi antusias tadi adalah secara bahasa Indonesia semangat yang berapi-api Bapak Ibu. Orang kalau semangat nggak punya energi, ya nggak mungkin, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya, boleh dicek betul atau benar ya. Nah, ketika dia mempunyai semangat yang berapi-api, dia butuh energi Bapak Ibu. Nah, energi itu kalau kita definisikan secara definisi, artinya adalah kemampuan yang bertujuan untuk melakukan usaha, atau ini secara fisikanya, atau kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada energi, berarti kita punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Di madrasah kita ini, kita sama-sama bersepakat Bapak Ibu. Kita akan membuat perubahan. Supaya apa?
supaya menjadi madrasah seperti yang diinginkan dan kita cita-citakan bersama sesuai dengan program Bapak Ainur Rafiq tadi. Nah, baik Bapak Ibu, mohon bantu Bu Rani yang membantu suaranya. Oke ya, kita lanjutkan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika orang butuh energi, kemampuan untuk melakukan suatu perubahan, sumber energinya itu kan harus ada Bapak Ibu dalam diri kita, benar nggak? Ya, secara teologi kita butuh makan, betul. Secara rohani, ruhia, kita kajinya secara umum ini Bapak Ibu ya, bukan ilmu agama. Saya mohon izin, Bapak Kiai, Ustadz, Gus. Secara ilmu umum bahwa orang yang mempunyai energi itu ada 3 sumber Bapak Ibu. Yang pertama sumbernya adalah apa Bapak Ibu? Fear. Fear itu apa? Ketakutan Bapak Ibu. Atau takut. Ini maknanya apa Bapak Ibu? Jika kita bekerja sebagai guru karena takut sama kepala sekolah, karena takut nanti begini dan begitu, atau kita bekerja melakukan sesuatu karena takut tadi itu kita bekerjanya semangat Bapak Ibu, antusias, energinya ada. Karena seperti misalnya kita bekerja pada kepala sekolah. Nah, ini artinya apa? Artinya kita kerja karena takut. Takut nanti ditegur, takut nanti di segala macam ya. Mungkin kita sama-sama tahu gitu. Jadi